Selamat datang di depan saya model Redmi Note 14 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur perangkat Anda. Jadi untuk memulai, Anda mungkin akan menyalakannya dan akan disambut dengan layar seperti ini. Jadi saya akan memilih panah, lalu mencari bahasa yang diinginkan dari daftar. Saya ingin memilih bahasa Inggris. Kita bisa lanjut ke halaman berikutnya, di mana Anda dapat memilih wilayah yang diinginkan. Bukan bahasa, tapi wilayah. Sekarang ini sepenuhnya opsional, dan sejauh yang saya tahu tidak berpengaruh apa-apa. Jadi saya akan membiarkannya seperti apa adanya, yang memang sudah benar juga. Tapi selanjutnya kita punya syarat dan ketentuan, jadi Anda bisa mengklik perjanjian pengguna dan kebijakan privasi untuk membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Namun pada akhirnya Anda mungkin akan melakukan seperti kebanyakan orang, yaitu tidak repot-repot membacanya dan langsung saja mencentang kotak di sini bahwa Anda telah membaca dengan saksama dan setuju, lalu lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang, halaman ini akan memungkinkan Anda mengatur ponsel baru ini menggunakan ponsel lama Anda melalui proses pengaturan khas Android yang memungkinkan Anda memindahkan hal-hal seperti aplikasi, akun Google Anda, dan sebagainya. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur itu. Sekarang saya akan mengatur perangkat ini sebagai perangkat baru, jadi saya akan melewati langkah ini. Dan di halaman berikutnya, kita diminta untuk memasukkan kartu SIM. Ini opsional dan Anda tidak perlu melakukannya. Alasan mengapa ini muncul di sini adalah karena ini merupakan salah satu cara Anda dapat terhubung ke jaringan melalui kartu SIM. Dan jika Anda memilih untuk melewati langkah ini, cara lainnya adalah melalui Wi-Fi. Sekarang jika Anda juga memilih untuk melewati langkah ini, maka tanggal dan waktu mungkin tidak akan diatur dengan benar atau otomatis. Anda juga tidak akan melihat halaman login Google selama proses pengaturan, dan Anda tidak akan bisa memulihkan aplikasi serta data dari cadangan cloud. Sekarang, lanjut ke halaman berikutnya, kita memiliki layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Meskipun Anda tidak terhubung ke jaringan, mereka tetap akan mencoba mencari cara untuk mengumpulkan data tentang Anda. Dan bahkan jika Anda menonaktifkan itu, saya sangat meragukan mereka akan benar-benar berhenti. Jadi saya akan abaikan saja bagian ini. Selanjutnya kita punya opsi kunci layar. Ada 3 metode yang berbeda. Jadi kita punya kunci layar yang sebenarnya terdiri dari pin, pola atau kata sandi yang masing-masing adalah 3 metode, lalu sidik jari dan pengenalan wajah. Nah, 2 yang terakhir itu adalah biometrik, dan untuk biometrik Anda selalu diwajibkan memilih pin, pola atau kata sandi. Alasannya adalah karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Pada saat Anda tidak bisa membuka kunci menggunakan biometrik, baik wajah maupun sidik jari Anda akan tetap bisa menggunakan pin, pola, atau kata sandi yang seharusnya tidak gagal. Atau sebagai alternatif, Anda juga bisa memilih untuk tidak melindungi perangkat Anda sama sekali jika memang tidak mau, meskipun saya tidak menyarankan itu. Selanjutnya, kita punya pengaturan dasar. Jadi di sini ada lokasi, pengiriman data pengguna, dan diagnostik. Nah, ini khusus untuk Xiaomi. Karena untuk Google sudah kita bahas sebelumnya. Pembaruan sistem otomatis, iklan yang dipersonalisasi, matikan itu segera. Matikan saja. Pada dasarnya itu omong kosong yang akan memata-matai Anda secara harfiah, lalu mencoba menampilkan iklan berdasarkan seberapa banyak ia memata-matai Anda dan apa yang didengarnya tentang apa yang Anda sukai atau apa yang Anda cari. Yang mana, kalau terdengar mengganggu, itu karena memang benar-benar mengganggu. Sekarang lanjut, saya akan abaikan saja sisanya. Yang satu ini adalah yang paling parah, jadi matikan saja tanpa ragu sedikit pun. Selanjutnya kita punya, aktifkan kontrol orang tua. Terserah Anda. Jika Anda yang akan menggunakan perangkat ini, Anda mungkin tidak ingin mengaktifkannya. Selanjutnya, Anda punya pengaturan font. Jadi Anda bisa memilih dari 2 font yang tersedia di sini. Ini sepenuhnya tergantung selera. Lalu kita punya pengaturan layar kunci. Ini pada dasarnya adalah carousel wallpaper. Jadi akan menampilkan berbagai wallpaper acak hanya di layar kunci Anda. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda bisa pilih setuju. Namun fitur ini membutuhkan koneksi internet. Dan jika Anda tidak suka dengan ide wallpaper acak yang akan berganti setiap kali Anda menekan tombol power di layar utama, maka Anda bisa melewati bagian ini. Selanjutnya, kita punya launcher kita, alias bagaimana aplikasi-aplikasi ditampilkan di layar utama, dan ada mode klasik yang klasik untuk pengguna Apple, lalu ada mode drawer yang klasik untuk Android, dan itu yang saya sendiri lebih suka. Dan ini secara efektif menyelesaikan seluruh proses pengaturannya yang komprehensif. Jadi, mohon bersabar dan tunggu sebentar sampai panah indikator yang relevan dan penting muncul di layar Anda. Nah, sudah selesai.
Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.